Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Pertama-tama, kita perlu mengetahui organ-organ tubuh yang terdapat dalam sistem pernapasan. Udara yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu melewati batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Makhluk di bumi memerlukan udara untuk bernafas. Lantas bagaimana sih sistem pernapasan pada manusia itu? Udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi, baik dalam bentuk padat, cair, dan gas seperti debu dan karbon. Sayangnya, saat ini udara bersih cukup sulit untuk kita dapatkan. Udara yang seharusnya menjadi penopang hidup manusia supaya sehat malah tercemari dengan gas beracun. Keadaan ini menyebabkan udara berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena kadar oksigen dalam udara kotor berkurang, kegiatan yang memicu kerusakan alam dan lingkungan menjadi pemicu rusaknya kualitas udara. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan udara berbahaya bagi kesehatan manusia, karena kadar oksigen dalam udara kotor berkurang. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu tahu penyebab-penyebab pencemaran udara. 1. Kurangnya pepohonan hijau. Pohon merupakan faktor penting terciptanya udara bersih. Pohon menghasilkan oksigen yang kita perlukan. Sebaliknya, kita mengeluarkan karbon dioksida yang diperlukan pohon. Oleh karena itu, pepohonan hijau sangat dibutuhkan di sekitar kita sebagai sumber oksigen. 2. Kebersihan air. Air bersih menghasilkan banyak oksigen dan memberikan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menghasilkan udara bersih. 3. Asap kendaraan. Aktivitas manusia sangat membutuhkan kendaraan. Kendaraan baik dari darat, air, dan udara sangat membantu kepentingan manusia. Akan tetapi, asap kendaraan tersebut menjadi salah satu penyebab pencemaran udara. Asap kendaraan yang mengandung zat beracun akan beredar dengan bebas. Seiring waktu, akan terjadi penumpukan udara tercemar dan menggeser udara bersih yang kita perlukan. 4. Asap sisa pembakaran dan proses produksi. Banyak pabrik-pabrik berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia, masih melakukan aktivitas yang berada di dekat permukiman warga, sehingga asap dan limbah sisa produksi mencemari lingkungan. Akibatnya, udara dan air di sekitar lingkungan tersebut tidak lagi sehat bagi warga yang tinggal di daerah sekitarnya. Dari penjelasan tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan udara bersih, yakni 1. Menghijaukan lingkungan. Kita dapat menanam tanaman yang dapat menyerap gas-gas berbahaya. Tanaman mampu memproduksi oksigen dari proses fotosintesis. Saat ini memang banyak pertanian atau hutan yang berubah menjadi permukiman, pertokoan, atau kawasan industri, sehingga lahan hijau berkurang. Agar fungsi tanaman di lahan pertanian dan di hutan tidak hilang, perlu diadakan gerakan penghijauan dengan menanam berbagai tanaman, baik tanaman produktif, peneduh, maupun tanaman hias. 2. Menggalakkan gerakan bebas asap rokok. Asap rokok mengandung partikel berbahaya yang menjadi sumber perusak kualitas udara. Untuk mengurangi polusi karena asap rokok, perlu dilakukan gerakan bebas asap rokok di lingkungan sekitar. 3. Mengupayakan pengurangan emisi dan pembuangan sisa pembakaran. Asap kebakaran hutan, cerobong asap, maupun dari knalpot kendaraan merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Maka, untuk mengurangi emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap. 4. Mengelola sampah dengan baik. Sampah yang dibuang sembarangan, terlebih di sungai, akan menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, sampah harus dibuang pada tempatnya. Caranya dengan memilih lebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik ada juga yang bisa diolah kembali
misalnya menjadi barang-barang kerajinan. Jika dikelola dengan baik, sampah organik bisa diolah lagi menjadi pupuk yang dapat digunakan untuk tanaman. 5. Mengurangi dan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak ozon. Pemakaian peralatan rumah tangga yang menggunakan gas freon seperti kulkas, AC hingga berbagai kosmetik. Gas freon merupakan gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon yang mengakibatkan gas ozon menyusut, padahal lapisan ozon berperan sebagai filter bagi bumi. Lapisan ozon mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet keluar angkasa yang dipancarkan sinar matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menerapkannya di lingkungan sekitar, seperti menanam berbagai tanaman di halaman rumah kita, menjaga agar udara tetap bersih sama dengan membantu kita untuk hidup sehat. Sebaliknya, udara yang penuh polusi akan mengandung virus berbahaya bagi kesehatan kita. Virus berbahaya yang terhirup akibat polusi udara secara terus-menerus akan menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Contohnya seperti 1. Emfisema, yakni paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Asma, yakni kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, bulu dan perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dingin. 3. Kanker paru-paru. Penyebabnya adalah sel-sel kanker pada paru-paru terus bertumbuh tidak terkendali. Salah satu penyebab kanker paru-paru adalah merokok. 4. Tuberkulosis TBC. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut yang menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. 6. Influenza flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam dan pilek. Untuk itu, kita perlu memelihara organ pernapasan. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan seperti makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat cukup, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah ruangan lembab, karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Untuk itu, mari sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan, agar kita mendapatkan udara yang berkualitas dan baik untuk tubuh.